Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat di channel Ilham. Di video kali ini saya akan membahas tentang tabel kebenaran dari operator proposisi. Di video sebelumnya telah kita bahas tentang apakah itu proposisi dan apa saja operator proposisi yang sering kita gunakan. Baiklah, agar lebih memahami materi tentang tabel kebenaran dari proposisi, mari kita simak video. Tabel kebenaran dari perlu kita ingat kembali untuk proposisi ada 6 atau tepatnya ada 5 yang akan sampaikan. Yang pertama adalah negasi atau biasa disebut dengan tidak, kemudian ada konjungsi, dan kedua ada disjungsi disebut atau, yang keempat ada implikasi disebut maka, yang kelima ada biimplikasi dan hanya jika. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu negasi atau bisa disebut dengan ingkaran atau lawan. Contoh misalkan saya memiliki proposisi yang berbunyi Semarang ibu kota Jawa Tengah. Maka untuk negasinya berarti berbunyi Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah, atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jadi Anda hanya perlu menambahkan kata benar bahwa atau tidak, sudah mewakili nilai proposisi negasi. Dan nilai proposisinya jika A tadi bernilai benar atau true, maka untuk ingkarannya atau false. Sebaliknya, bila A tadi bernilai false, maka ingkarannya. Dalam tabel kebenaran, kita gambarkan atau kita bentuk ini. Ada dua buah kolom. Kolom pertama atau kolom pertama adalah namanya di baris pertama ini A. Baris kedua di kolom kedua adalah negatif. Buat kombinasinya, jadi misalkan A bernilai true, maka negasinya bernilai false. Jika A-nya bernilai false, maka lawannya true. Itu tabel kebenaran. Jadi untuk negasi bernilai kebalikan. Nah, untuk membuat tabel kebenaran ini, kan untuk ingkaran atau negasi hanya ada satu proposisi saja. Tapi nanti misalkan ada lebih dari satu proposisi, Anda bisa menggunakan persamaan ini. Banyak baris dalam tabel kebenaran atau saya simbolkan dengan BB sama dengan 2 pangkat N. N adalah banyaknya proposisi. Contoh misalkan nanti ada 2 buah proposisi, maka banyaknya baris berarti 2 pangkat 2, yaitu ada 4. Kalau di contoh sebelumnya hanya satu proposisi, 2 pangkat 1, 2. Jadi betul pada ini hanya ada 2 baris. Anda lihat ini. Untuk persamaan ini akan kita sering menggunakan 2 pangkat. Misalkan ada 2 proposisi berarti ada 4 baris, misalkan 3 proposisi berarti 2 pangkat 3, 8, misalkan ada 4 proposisi berarti ada 16, dan seterusnya. Sekarang kita ke operator yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi biasa kita sebut dengan bentuk dan. Fahmi makan nasi, misalnya proposisi A dan proposisi B berbunyi minum kopi. Maka jika dua proposisi itu kita gabungkan menjadi Fahmi makan nasi dan minum. Dua proposisi. Kemudian untuk nilai kebenarannya sendiri di pernyataan atau kalimat yang menggunakan operator dan bernilai benar jika seluruhnya bernilai benar. Selain itu bernilai salah. Nah, untuk lebih
Tesnya perhatikan tabel berikut ini karena, eee, tabelnya sendiri ada beberapa kolom. Kolom pertama menunjukkan proposisi yang pertama, A, yang kedua proposisi, yang ketiga hasil kombinasinya yaitu A dan B. Kemudian untuk, barisnya sendiri kita kombinasikan dari yang, paling kiri karena ada 2 proposisi, kita tuliskan 2 kali true dan 2 kali false. Untuk B-nya, karena di sini sudah 2 kali, dikali 1 kali. Jadi nanti diperoleh kombinasi. Kalau sama-sama 2 kali nanti 2 kali 2 true, 2 false, 1 true, 1 true, false, true. Sekarang untuk hasilnya. Sepertinya terlalu susah jika harus dihafalkan. Hafal atau untuk memahaminya supaya lebih mudah, Anda cukup mengingat satu kalimat ini. Untuk konjungsi bernilai benar jika keduanya atau kan di sini hasilnya true jika A bernilai true dan B bernilai true. Nah, hasilnya true. Tapi untuk yang lain bernilai false, maka tidak memenuhi syarat ini. False hasil false, false true hasil false, false dan false. Pokoknya benar maka bernilai. Itu yang digunakan untuk operator benar jika semuanya duanya. Sekarang kita akan masuk operator yang ketiga yaitu disjungsi biasa disebut dengan operator atau. Kebalikan dari operator konjungsi, operator disjungsi ini justru bernilai salah jika keduanya sama. Bernilai salah jika A maupun B bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Nah, untuk tabel kebenarannya pun hampir mirip untuk kolom pertama dan kolom kedua, karena ada 2 proposisi, berarti ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. True-nya 2 kali, false-nya nilai kebenarannya bernilai salah jika keduanya salah. Salah jika keduanya salah. Jika diperhatikan, false-false hasilnya false. Lain itu bernilai true. Ini untuk sekarang yang ketiga atau yang keempat untuk implikasi. Implikasi menggunakan kata maka. Jika A maka B. B jika A. Bisa dalam bentuk contoh, A maka B juga berbentuk B jika. Pada prinsipnya sama jika dibuat dalam notasi proposisi berbentuk A implikasi. Biasanya yang di bagian A kita namakan sebagai sebab dan B-nya sebagai akibat. Sebab, jika sebab maka. Untuk implikasi sendiri, tabel kebenarannya berbunyi seperti ini. Masih menggunakan 2 kolom yang sama, karena implikasi sifatnya urutan, jadi sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah, maka hanya nilai. Jadi yang perlu pahami adalah urutannya yaitu true, false, false. Lain itu bernilai true. T, F, F untuk implikasi. Yang lainnya bernilai true. True, true implikasi true hasilnya true, false implikasi true hasilnya true, false implikasi
Kemudian yang terakhir adalah biimplikasi. Implikasi adalah implikasi dua arah. Jadi sebenarnya adalah A implikasi B yang digabungkan dengan konjungsi dengan B implikasi A. A implikasi B dihubungkan dengan B implikasi. Jadi implikasi dua arah, A ke B dan B ke. Di sini untuk implikasi dua arah menggunakan penghubung tiga dan hanya tiga atau diimplikasi. Untuk tabel kebenarannya sendiri, khusus di biimplikasi lebih mudah dipahami dengan cara bernilai benar jika seluruhnya sama. Jika hasilnya true jika kembar, true dan true, true biimplikasi true hasilnya true, false biimplikasi false hasil yang lainnya bernilai salah jika ada bagian yang tidak baik. Itu untuk materi tentang tabel kebenaran, ada negasi, ada fungsi, ada disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sekarang kita akan coba membuat tabel kebenaran dari suatu proposisi, simbol proposisi. Misalkan diketahui simbol notasi proposisi sebagai berikut. Negasi kurung bukan negasi A atau jika kita lihat di sini ternyata ada dua buah proposisi. Maka karena ada dua buah kita harus menggunakan 4 baris. Dari mana 4 baris? Dari 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat N, N-nya 2 berarti. Karena ada 2 proposisi berarti 4 baris. Kita akan mulai terlebih dahulu dari yang paling dekat dengan awali dari negasi A, kemudian negasi B-nya kita cari dulu, dan operator atau, baru yang terakhir kita negasi. Bila kita buat tabel kebenaran, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada 4 baris, dari baris yang kita buat true 2 kali, false-nya B-nya juga true 1 kali. Sekarang kita cari negasi. Negasi adalah kebalikan dari A. Jika hanya true, maka negasinya false, dan jika A-nya false, maka negasinya kita peroleh. Demikian juga untuk B, kebalikan dari demikian untuk negasi B, kebalikan dari B. Sekarang setelah kita peroleh negasi A dan negasi B, kita akan mencari negasi A atau negasi untuk disjungsi. Pembahasan kita definisikan supaya lebih mudah dipahami adalah bernilai salah duanya sama. Maka Anda cari terlebih yang memenuhi kriteria itu. Salah jika kedua salah. Itulah yang kita isi pertama kali. Salah jika sama. Baris yang lainnya tidak ada. Maka ini yang kita isi. Salah jika kedua. Selain itu pasti bernilai. Kemudian itu untuk negasi A atau negasi adalah negasi dalam kurung atau negasi. Kita negasikan hasilnya tersebut. False jadi true, true jadi false, dan ini adalah hasil dari tabel kebenaran negasi dalam kurung A atau negasi. Cukup mudah bukan cara? Sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh yang kedua sama juga, ada dua buah proposisi, maka buat menjadi 4 baris.
Kita cari terlebih dahulu negasi A, berarti kebalikan atau lawan dari A. False. Sekarang biimplikasi. Yang perlu kita lihat di sini negasi A. Untuk biimplikasi berarti bernilai benar sama. Lihat mana saja yang sama. Ada di baris kedua, ada di baris ke inilah yang ada lebih dahulu. True dan sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti tinggal Anda negasi. Cara mencari tabel kebenaran dari A ini. Contoh selanjutnya, misalkan seperti ini. Sedikit lebih panjang, ini juga sama. Kita cari yang pertama, A implikasi B misalnya. A implikasi B, Anda TFF. Yang TFF berarti baris kedua, Anda isi TFF, lainnya kemudian A atau B. A disjungsi bernilai salah jika keduanya sama. A ke-4 salah jika kan terlebih dahulu yang memenangkan lainnya tidak. Kemudian yang negasi A atau maka ini negasinya F F F F dan yang terakhir. Kemudian yang terakhir kita gunakan dan dari A implikasi B kolom ini dan negasi A atau kita gunakan operator dan bernilai benar jika keduanya benar. Berarti pada kolom pada baris ke yang lainnya nilai sama. Itu cara mencari hasil kebenaran dari hal A implikasi B dan negasi A kurung buka A atau ini bisa Anda gunakan untuk cara kalau untuk 3 operator pun saya kira sama, tapi hanya tabelnya mungkin yang sedikit lebih operator berarti ada 3 proposisi berarti ada 8 baris. Bisa Anda buat dulu 4 kali true dan A, kemudian 4 kali false, kemudian B-nya bagian C 1 kali 1. Jadi semakin banyak. Misalkan ada 4 proposisi, maka yang pertama 8 true, 8 false. Ini pun sama, Anda cari mulai dari yang paling dekat dengan akan mulai dulu dari negasi A, kemudian negasi S, yang terakhir adalah bentuk seluruhnya. Sedikit penulisan supaya tidak terlalu panjang dalam menulis. Anda juga bisa membuat simbol supaya ya misalkan ini kita lihat bentuknya terlalu panjang. Dari bentuk bisa kita lihat dari sini negatif A dan negatif B. Misalkan kita simpulkan P, B dan C ini gitu. A dan C tidak mengubah nilai hanya untuk simbol saja. Sehingga untuk bagian yang paling kanan jadi P disjunksi ini hanya untuk penulisan saja supaya tidak. Kira-kira seperti itu untuk tabel kebenaran dari negasi, disjungsi, konjungsi, dan biimplikasi.
Untuk lebih mudah dalam mengingat, eee, ciri khas dari masing-masing tabel kebenaran, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Contoh negasi tadi lawannya, kemudian untuk konjungsi berarti bernilai benar jika keduanya benar, selain itu disjungsi bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. True, false, false. Diimplikasi bernilai benar jika kembar atau lain itu demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa dan jika ada bagian saat menonton silahkan dituliskan pertanyaannya atau bisa diulang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.